Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Gidiarto dari jurusan Kimia Universitas Lampung. Kali ini akan menjelaskan bagaimana kesetimbangan kimia. Ini merupakan bahan pada buku kimia dasar bab 15. Kita mengenal definisi kesetimbangan, yaitu keadaan di mana tidak ada perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini, kesetimbangan kimia ini adalah kesetimbangan yang terjadi jika laju reaksi maju dan laju reaksi balik itu sama besar, atau konsentrasi reaktan dan produk tetap konstan. Perbedaan antara kesetimbangan kimia dan kesetimbangan fisik itu terletak pada perubahan molekul. Kalau pada kesetimbangan kimia itu terjadi perubahan struktur, pada perubahan kesetimbangan fisik itu yang terjadi adalah perubahan fase, seperti H2O cair menjadi gas. Dalam suatu sistem kesetimbangan N2O4 dengan NO2, keduanya ada dalam fase gas. Telah dilakukan satu percobaan di mana pada percobaan yang pertama, yang sebelah kiri itu diberikan dalam suatu wadah diberikan NO2. Ternyata NO2 kemudian berubah menjadi N2O4. Pada percobaan yang kedua di tengah diberikan N2O4, sementara tidak ada NO2. Kemudian yang di kanan itu campuran. Pada ketiga keadaan yang berbeda ini, ternyata diperoleh pada masing-masing keduanya ini tercapai suatu saat di mana tidak lagi terjadi perubahan baik reaktan maupun produk. Itu yang disebut dengan kesetimbangan. Sekarang kita lihat pada di sini ada 5 percobaan. NO2 itu diberikan pada percobaan pertama tidak ada NO2, sementara N2O4-nya 0,67. Kemudian pada saat setimbang diukur lagi konsentrasinya pada percobaan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian di sebelah kanan itu dihitung perbandingan konsentrasi NO2 dengan N2O4. Kemudian satu lagi NO2-nya dikuadratkan baru dibagi N2O4. Ternyata yang sebelah kanan adalah diperoleh hasil yang konstan. Artinya ada hubungan antara koefisien reaksi dengan konstanta kesetimbangan. Jadi dalam suatu sistem N2O4 dan NO2 itu berlaku K ini sama untuk konsentrasi awal yang berbeda. Secara umum dituliskan untuk reaksi A plus B menghasilkan C plus D. Ini berlaku K sama dengan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Kemudian koefisien reaksinya itu berfungsi sebagai pangkat daripada konsentrasi komponen-komponennya. Kemudian nilai K, nilai K itu maknanya kalau K lebih besar dari 1 artinya lebih banyak produk dibandingkan dengan reaktan. Kalau K-nya lebih kecil dari 1, lebih banyak reaktan daripada produk. Berikutnya adalah kesetimbangan, itu ada 2, homogen dan heterogen. Homogen itu adalah bila reaktan atau komponen dalam kesetimbangan itu dalam fase yang sama. Misalnya pada N2O4 dan NO2 dua-duanya dalam fase gas. Ini kita bisa menuliskan Kc dan Kp. Kc itu kesetimbangan konsentrasi, Kp itu kesetimbangan tekanan. Dan nilai Kc itu tidak sama dengan Kp. Kp dihitung dari Kc, Kp sama dengan Kc dikali R kali P pangkat delta N. Delta N-nya adalah selisih daripada mol produk
dikurang mol reaktan. Berikut ini adalah soal kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan Kp untuk reaksi dekomposisi dari fosfor pentaklorida PCl5 menjadi PCl3 dan Cl2 adalah 1,05 pada 250 derajat Celcius. Jika tekanan parsial kesetimbangan dari PCl5 dan PCl3 adalah 0,875 atm dan 0,463 atm, ini untuk PCl5 dan ini untuk PCl3. Hitunglah tekanan parsial untuk Cl2 pada suhu tersebut. Jadi untuk menyelesaikan pertanyaan ini kita akan bahas ya. Pertama, kita tuliskan dulu Kp untuk persamaan ini. Jadi Kp sama dengan tekanan parsial PCl3 dikali tekanan Cl2 dibagi tekanan PCl5. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan ini. Kp ini sudah diketahui, kemudian PCl3 diketahui, PCl5 diketahui, maka kita akan bisa menghitung berapa PCl2. Ini kita masukkan 1,05 sama dengan 0,463 dikali PCl2 menjadi 0,875 sama dengan PCl2 adalah 1,98. Berikut adalah soal konstanta kesetimbangan Kc untuk reaksi N24 menjadi NO2, keduanya dalam fase gas adalah 4,63 kali 10 pangkat min 3 pada 25 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah nilai Kp pada suhu tersebut? Dari pembahasan sebelumnya kita tahu bahwa Kp sama dengan Kc dikali 0,0821, ini adalah R. Di rumus yang lalu kita Kp sama dengan Kc dikali R dikali T pangkat delta L. Oke, jadi R-nya adalah 0,0821. Jadi dari soal itu kita dapat mengetahui bahwa T-nya adalah 25 derajat Celcius. 25 kita rubah menjadi Kelvin, 298 Kelvin. Kemudian delta N-nya adalah itu adalah mol produk dikurang mol reaktan. Jadi mol reaktannya adalah 1, jadi 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ini delta ini, delta ini 1, maka kita dapatkan Kp sama dengan Kc nya 4,63 kali 10 pangkat min 3
dikali R dikali T pangkat 1. Pangkat 1 kalau kita hitung adalah 0,113. Ini adalah KP. Perhatikan bahwa nilai KP ya, sama dengan KC, yaitu tidak memiliki satuan dimensionless. KC dan KP tidak memiliki satuan. Ini adalah soal untuk menuliskan konstanta kesetimbangan KC maupun KP untuk beberapa sistem yang heterogen. Heterogen maksudnya tidak fasanya lebih dari satu. Kita akan mengerjakan terlebih dahulu yang soal A. N hampa 2 kali SI berada dalam kesetimbangan dengan NH3 dan H2SE. Di sini SI-nya dalam fase padat. Maka kita tuliskan dahulu K ketika K sama dengan konsentrasi NH3 dikali H2SE dibagi konsentrasi NH4 2 kali SE. Yang perlu kita perhatikan di sini bahwa pada nilai K itu tidak boleh ada fase padat. Di sebelah sini tidak boleh ada padatan murni atau cairan murni. Dalam hal ini NH4 2 kali SI di sini fasenya solid, padatan murni ini tidak. Ini harus kita bawa ke sebelah kiri. Kiri karena ini adalah konstan konsentrasi. Kemudian kita tuliskan kembali nilai K C sama dengan konsentrasi NH3 kuadrat dikali KC-nya, karena KC-nya adalah P kuadrat NH3 dikali P ambil SI. Ini yang soal A. Baik, kemudian yang B kita akan coba mengerjakan ADCL ini juga padatan, maka ini tidak boleh ada, jadi K sama dengan AB plus dikali ITC. Ini reaksinya adalah reaksi kesetimbangan kelarutan.
dalam kesetimbangan pelarutan Kc-nya itu disebut dengan Ksp. Oke, dan pada di sini karena tidak ada fase gas ya, maka kita tidak bisa menuliskan Kp, tidak ada Kp. Kemudian yang C ini P4 ini juga adalah fase padat. Di sini juga liquid ya, fase cair. Nah, karena itu kita tuliskan Kc yang sama dengan 1 per Cl2, konsentrasi Cl2 pangkat 6. Demikian pula Kp-nya sama dengan 1 per P pangkat 6. Ini ada contoh untuk kesetimbangan homogen ya. Semuanya dalam fase cair, yaitu asam asetat dalam H2 terionisasi menghasilkan ion asetat dan H3O+. Di sini kita menuliskan K adalah konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Tetapi yang perlu diingat di situ, untuk cairan murni atau padatan murni, konsentrasinya adalah konstan. Dalam hal ini H2O itu konsentrasinya konstan. Untuk nilai konstan, ya, karena ini adalah konstanta, jadi kita tidak boleh meletakkan nilai konstan itu di sebelah kanan. Jadi kita mesti pindahkan ke ruas kiri. Ya, sehingga Kc untuk kesetimbangan ini adalah konsentrasi CH3CO dikali konsentrasi H3O+ dibagi konsentrasi asam asetat. Berikut adalah contoh penyelesaian ya, menghitung nilai Kc dan menuliskan Kc dan Kp untuk beberapa kesetimbangan. Untuk kesetimbangan A, di situ kita tidak bisa menuliskan nilai Kp karena tidak terdapat komponen yang berfase gas. Kemudian Kc-nya adalah konsentrasi H3O+ dikali F- dibagi konsentrasi Hf. Ya, jadi H2O di situ harus dibawa ke ruas kiri. Kemudian yang B, ya, ini kita bisa menuliskan Kc dan Kp. Ya. Kemudian yang untuk C, ya, sekali lagi di situ ada H2O. H2O ini kita pindah ke ruas sebelah kiri. Ini persamaan pertanyaan yang hampir mirip. Ya. Tuliskan Kc dan Kp untuk Anda bisa menyelesaikan sendiri, dicoba. Nah, ini adalah menghitung nilai Kc ya, dari konsentrasi yang ada. Misalnya di situ kesetimbangan pada 230 derajat Celcius, NO ditambah O2 menghasilkan NO2. Diketahui pada saat setimbang konsentrasi masing-masing ya. Kemudian hitunglah Kc. Setelah kita tuliskan dulu Kc-nya, baru kita masukkan masing-masing konsentrasi pada saat setimbang itu, sehingga kita peroleh Kc adalah 6,44 kali 10 pangkat 5. Besarnya nilai Kc itu menentukan bahwa produk itu lebih banyak daripada reaktan. Sini kita akan menghitung nilai Kc dan Kp. Nah, nilai Kc kita peroleh
Ya, kita masukkan dari semua nilai-nilai yang ada, ya. Kita peroleh Kc-nya 220, kemudian Kp kita hitung dari nilai Kc. Ini juga contoh yang hampir mirip, ya. Pertanyaannya berapa tekanan kesetimbangan O2, ya. Di P O2 itu kita peroleh daripada persamaan Kp, ya, hingga PO2-nya kita peroleh 347 atmosfer. Berikut ini adalah kesetimbangan heterogen. Itu apabila komponen-komponennya bukan satu fasa, ya, berbeda fasa. Nah, di sini dicontohkan CaCO3 dalam fasa padat berada dalam kesetimbangan dengan CaO dan CO2. CaO juga berfasa padat. Kalau kita tuliskan Kc-nya, ya, maka di situ komponen yang berfasa padat, ya, konsentrasinya adalah konstan. Jadi CaCO3 dan CaO itu konsentrasinya konstan, maka kita bawa itu ke ruas kiri, ya, maka Kc-nya sama dengan konsentrasi CO2. Begitu juga Kp, Kp-nya adalah tekanan untuk CO2. Ya, di situ ada catatan bahwa konsentrasi padatan dan cairan murni tidak dimasukkan dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Ini gambaran untuk CaCO3, ya. Jadi dalam satu wadah tertutup diberikan CaCO3 yang besarnya berbeda, ya, di tabung kiri dengan tabung kanan. Tabung kiri CaCO3-nya lebih banyak, tabung kanan CaO-nya lebih banyak. Ternyata menghasilkan gas CO2 yang sama. Ini adalah soal untuk menghitung Kp dan Kc. Perhatikan di situ Kp dihitung dari nilai P untuk komponen yang berfasa gas saja. Jadi oleh Kp-nya 0,0702, Kc-nya dihitung dari Kp sebagaimana rumus sebelumnya. Nah, untuk reaksi, ya, yang merupakan penjumlahan dari dua atau lebih reaksi, maka konstanta kesetimbangannya merupakan hasil kali dari konstanta kesetimbangan tiap-tiap reaksi. Kemudian apabila persamaan suatu reaksi kesetimbangan itu ditulis dengan arah yang berlawanan, misalnya N2O4, ya, ditulis sebelah kiri atau sebagai reaktan, kemudian diubah, ya, N2O4-nya menjadi produk, maka besar K-nya adalah kebalikan daripada konstanta kesetimbangan yang pertama. Ya, ini beberapa rangkuman yang menuliskan konstanta kesetimbangan, ya. Jadi konsentrasi itu dalam satuan molar, kemudian tekanan dalam satuan atm. Ini yang tadi konsentrasi padatan murni, cairan murni itu tidak dituliskan dalam persamaan konstanta kesetimbangan. Nah, sekarang kita akan melihat quotient atau Q, ya. Jadi apa pengaruh daripada nilai Q terhadap kesetimbangan? Jadi kalau nilai Q itu lebih besar daripada K, itu maknanya produknya, ya, konsentrasi produk itu lebih besar daripada yang seharusnya. Jadi untuk mencapai kesetimbangan, maka produk harus berubah menjadi reaktan. Demikian sebaliknya, kalau Q-nya lebih kecil dari Kc, berarti reaktannya lebih banyak daripada produk. Maka untuk mencapai kesetimbangan, reaktan harus berubah menjadi produk. Di sini adalah soal, ya. Ini N2 ditambah O2 menghasilkan NO, kemudian NO-nya bereaksi dengan O2 menghasilkan NO2. Ini kalau dijumlahkan, ya, NO-nya akan
hilang ya, maka menjadi N2 ditambah 2O2 menghasilkan 2NO2 ya. Jadi Kc-nya untuk reaksi untuk persamaan yang baru itu perkalian daripada Kc1 dikali Kc2. Berikutnya adalah ya, ini soal untuk komponen gas ya. Anda bisa mencoba sendiri, yaitu dengan menghitung nilai Q nya. Jadi kalau Q nya lebih kecil dari Kc ya, maka keseimbangan reaktan berubah menjadi produk. Kalau Q nya lebih besar ya, maka produk bergeser ke arah reaktan. Pada soal ini diketahui bahwa suatu reaksi pada saat awal terdapat 0,249 mol N2, 3,21 kali 10 pangkat 2 mol H2 dan 6,42 kali 10 pangkat 4 mol NH3 dalam wadah 3,5 liter pada suhu 375 derajat Celcius. Jika Kc dari reaksi N2 ditambah H2 menghasilkan NH3 adalah 1,2 pada suhu ini, maka tentukanlah apa yang terjadi pada keseimbangan. Yang pertama kita perlu Q quotient untuk bersama dengan konsentrasi NH3 kuadrat dibagi konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 pangkat 3 ya. Kemudian ini bisa kita lihat langsung di sini. Nah, H3-nya adalah 6,42 kali 10 pangkat 4 ya. 6,42 kali 10 pangkat 4 mol per volumenya 3,5 liter molar, konsentrasinya kuadrat. Oke. Kemudian N2-nya adalah 0,249 mol per 3,5 liter. Kemudian H2-nya adalah 3,21 pangkat 2 per 3,5 liter pangkat 3. Oke. Ini kalau kita hitung, maka kita akan dapatkan besarnya adalah 0,611. Jadi bisa cek lagi dengan kalkulator Anda. Q sama dengan 0,611. Sedangkan ke konstanta atau Kc ini adalah 1,2. Artinya apa? Di sini kita bisa menunjukkan bahwa nilai Q itu lebih kecil dari Kc.
Q-nya lebih kecil dari KC. Jadi sistem itu tidak berada dalam keseimbangan. Sistem tidak berada dalam keseimbangan. Kemudian suatu campuran hidrogen dan iodin masing-masing dalam fase gas sebanyak 0,5 mol ditempatkan dalam wadah stainless steel berukuran 1 liter pada suhu 430 derajat Celcius. Jika diketahui konstanta keseimbangan atau KC untuk reaksi hidrogen dan iodin tadi menghasilkan HI adalah 54,3, maka hitunglah konsentrasi masing-masing komponen pada saat keseimbangan. Yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu reaksinya. Itu sudah diketahui, H2 masuk gas ditambah Q2 juga gas dalam keseimbangan dengan 2 HI. Kita segas juga. Kemudian kita tuliskan pada saat awal ini terdapat 0,5 mol juga 0,5 mol. Di sini belum ada HI. Kemudian ketika terjadi reaksi yaitu perubahan di mana 1 mol H2 bereaksi dengan 1 mol I2. Artinya pada saat keseimbangan sebanyak X mol. Di sini juga sebanyak X mol. Oke. Ini menghasilkan X mol 2X. Oke. Nah, di sini 2 2X dihasilkan. Kemudian maka pada saat seimbang diperoleh H2 0,5 min X mol 0,5 min X mol 2X mol. Ya. Berikutnya kita tuliskan KC sama dengan konsentrasi HI kuadrat dibagi dengan konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2. Oke. Maka kita masukkan semua di sini 54,3 KC sama dengan HI nya adalah 2X kuadrat dibagi H2 nya masing-masing 0,5 X dikali I2 nya juga 0,5 X.
Jadi kalau kedua ruas ini kita akarkan semuanya, maka kita untuk memperoleh akar 54,3 adalah 7,37 sama dengan akar 2x kuadrat adalah 2x sama 5 min x. Maka x nya akan dapat kita ketahui x sama dengan 0,393 molar. Nah, kemudian kita akan dapat menjawab ya, ini berapa H2, I2 dan HI pada saat keseimbangan. Kita masukkan nilai X ini ke dalam persamaan seimbang. Masukkan. Jadi pada seimbang H2, konsentrasi H2 pada saat seimbang sama dengan 0,5 min 0,393. Itu juga I2 sama 0,5 dikurangi 0,393. Kemudian HI, konsentrasi HI adalah 2 dikali X, berarti 2 dikali 0,393 molar. Ya, ini kalau kita hitung setelah ini adalah 0,107 0,107, kemudian dengan 0,786 molar, semua dalam satuan molar. Dari reaksi yang sama dalam soal sebelumnya, yaitu H2 ditambah I2 menghasilkan HI, diketahui bahwa pada awal konsentrasi H2 adalah 0,00623, I2 0,00414 molar, dan HI adalah 0,0224 molar. Hitunglah konsentrasi masing-masing komponen tersebut pada saat setimbang. Pertama kita tuliskan lebih dahulu reaksinya adalah H2 ditambah I2 berada dalam keseimbangan adalah 2 HI. Oke. Awal reaksi H2 adalah 0,00623, kemudian I2 0,00414, HI 0,024 molar. Dan pada saat reaksi berarti 1 mol H2 bereaksi dengan 1 mol I2.
jika yang bereaksi adalah sebanyak X, maka X H2 akan bereaksi dengan X I2 menghasilkan 2X HI. Ya. Di dalam takaran setimbang itu berarti 0,00623 min X, kemudian I2 nya 0,00414 min X, HI nya 0,0224 plus 2X. Nah, kita teruskan untuk KC persamaan ini adalah HI kuadrat dibagi H2 kali 2. Ini kita terangkan sehingga menjadi 54,3. Jadi dari ketahui pada soal sebelumnya 54,3 sama dengan nah ini adalah 0,0224 plus 2X kuadrat, H2 nya adalah 0,00623 X dikali 0,00414 min X. Untuk menyelesaikan persamaan ini kita perlu karena H2 dan I2 ini tidak sama, jadi kita tidak bisa membagi masing-masing dengan akar kuadrat. Ini kita tuliskan ke bentuk persamaan kuadratnya 54,3 dikali, ini kita kalikan terlebih dahulu, dihasilkan 2,58 kali 10 pangkat min 5 dikurang 0,0104 X ditambah X kuadrat. Ini adalah hasil dari perkalian ini dibawa ke ruas kiri, sama dengan ini kita kuadratkan, maka dihasilkan 5,02 kali 10 pangkat 4 ditambah 0,0896 X ditambah 4X kuadrat. Kemudian kita selesaikan, kita kembalikan, lalu kita peroleh persamaan kuadrat yang baru adalah 50,3 X kuadrat 0,654 X ditambah 8,98 dikali 10 pangkat
4. Anda bisa ulang kembali di rumah. Nah, dari persamaan yang baru ini, persamaan kuadrat, ini kita selesaikan dengan menggunakan rumus dengan menggunakan rumus ini kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat berikut ini. Maka kita akan peroleh, jadi untuk A nya dalam hal ini B nya itu adalah 50,3, A nya ada 50,3 A. Kemudian B nya adalah min 0,654 B. C nya adalah 8, C. Nah, kalau kita bawa ke sini, kita akan peroleh X itu sama dengan 0,654 plus minus akar B min 0,654 dikurang 4 dikali A nya dikali C, kemudian dibagi 2 dikali 50,3. Ini kalau kita kerjakan maka kita akan dapatkan nilai X ada 2, X1 dan X2. X1 nya adalah 0,0114 molar, 0,114 molar. X2 nya adalah 0,00156 molar. Di antara kedua hasil ini maka yang memungkinkan adalah nilai yang kedua, karena nilai ini tidak mungkin sebab ini lebih besar daripada konsentrasi awal. Konsentrasi awalnya adalah 0,0. Konsentrasi awalnya kalau ini tidak, X tidak mungkin lebih besar daripada konsentrasi awal, jadi ini yang lebih memungkinkan. Sehingga kita akan dapatkan nilai untuk masing-masing ini adalah nilai H2 oleh 0,00467 molar pada saat seimbang I2 dan KI. Ini adalah contoh soal untuk menghitung KC dari data konsentrasi, di mana terdapat reaksi 2H HI berada dalam keseimbangan dengan H2 dan I2.
Jika 4 mol HI dimasukkan dalam wadah 5 liter pada suhu 458 derajat Celcius, kemudian campuran kesetimbangannya diketahui mengandung 0,442 mol I2, berapa nilai Kc? Yang pertama kita lakukan adalah kita tuliskan dahulu reaksi atau Kc dari reaksi tersebut, yaitu konsentrasi H2 dikali dengan konsentrasi I2 dibagi dengan konsentrasi HI kita pangkatkan 2. Ini akan dapat kita ketahui Kc bila nilai HI pada saat kesetimbangan diketahui. Yang sudah diketahui adalah mol I2 pada saat setimbang. Kalau kita tuliskan persamaan ini ya, kita tuliskan pada saat awal, oke, berarti terdapat 4 mol per 5 liter atau 0,8 molar. Kemudian di sini belum ada H2, belum ada I2. Kemudian pada saat mulai reaksi, bila sebanyak 2X molar H2 yang bereaksi, di sini juga terdapat sebanyak X molar yang bereaksi. Kemudian pada saat setimbang, berarti di sini ada X ya, 0,8 dikurang 2X ya. Di sini ada X dan X. Kita akan menghitung berapa nilai X ya. Itu dari keterangan di sini. Jadi pada setimbang terdapat 0,442 mol per 5 liter. Itu sama dengan 0,0884 molar. Jadi X-nya adalah 0,0884 molar, berarti 2X di sini 2 kali 0,884, hitung 2 kali 0,884 sama dengan 0,1768 0,1768 molar. 0,8 dikurang 0,1768 ya. (0,8) sama dengan 0,6232 molar. 0,6232 molar. Jadi kita telah dapatkan ini semuanya ya. Ini X-nya sama dengan X ini, berarti kita masukkan, kita dapat menghitung nilai Kc sama dengan konsentrasi H2 pada setimbang adalah 0,0884. I2 nya juga sama 0,0884 dibagi dengan 0,6232 kuadrat. Ini kalau kita hitung
0,0884 kuadrat dibagi kuadrat sama dengan 0,0201 sama dengan 0,0201. Ini adalah nilai KC untuk keseimbangan di atas. Kemudian ini salah satu cara membuat metana dan mereaksikan karbon disulfida dengan hidrogen. Tingkat C-nya adalah 27,8. Pertanyaannya di situ berapa metana yang terbentuk. Kemudian menghitung konsentrasi keseimbangannya. Di sini penunjukan contoh. Nah, yang terakhir adalah prinsip Le Chapelier. Ya. Ini akan dijelaskan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai prinsip Le Chapelier, di mana ada larutan besi 3 tiosianat. Besi 3 tiosianat ini bila kita larutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion. Akan dihasilkan ion Fe, tiosianat 2+, dan besi 3+, dimana tiosianat Fe tiosianat 2+ itu berwarna merah, sedangkan Fe3+ itu berwarna kuning. Pucat. Hingga larutan besi 3 tiosianat itu akan menghasilkan warna seperti ini. Warnanya campuran. Dan di dalam larutan besi 3 tiosianat itu akan terdapat keseimbangan antara kedua ion ini. Inilah keseimbangan yang terdapat pada larutan tersebut, di mana terdapat campuran antara besi tiosianat 2+ dan Fe3+. Kita akan melihat bagaimana pengaruh pengurangan konsentrasi ataupun penambahan konsentrasi terhadap salah satu bagian daripada keseimbangan ini. Baik, pada gambar B kita akan lihat pengaruh penambahan natrium tiosianat. Natrium tiosianat di dalam air itu akan menghasilkan Na+ dan ion Cn-. Kalau natrium tiosianat itu ditambahkan ke dalam larutan besi 3 tiosianat, maka akan terjadi peningkatan konsentrasi tiosianat. Tiosianat yang akan meningkat
ini akan bertambah, maka penambahan produk itu akan mengakibatkan keseimbangan bergeser ke sebelah kiri. Jika bisa dilihat, warna larutan itu akan menjadi merah karena dia bergeser ke sebelah kiri. Oke. Kemudian kita akan lihat bagaimana pengaruh penambahan pada C, pada gambar C, penambahan Fe besi nitrat, ya, besi 3 nitrat terhadap keseimbangan. Ya. Besi 3 nitrat itu dia akan terurai menghasilkan Fe 3+ dan Na3-, dimana ini ada terdapat efek ion sejenis, ya, Fe3+ akan dihasilkan sehingga konsentrasi Fe3+ ini akan bertambah. Penambahan konsentrasi Fe3+ juga akan mengakibatkan keseimbangan itu bergeser ke sebelah kiri. Jadi kita lihat warna larutan menjadi merah. Kemudian yang keempat, efek penambahan daripada asam oksalat. Asam oksalat ini di dalam air dia akan terurai menjadi H+ dan oksalat, ya, oksalat C2O4 guanin. Dengan adanya penambahan ion oksalat di dalam keseimbangan, maka ion oksalat ini akan mengikat Fe menghasilkan ion Fe oksalat C2O4 3 kali 3 mili. Ion ini akan dihasilkan sehingga oksalat akan mengikat konsentrasi Fe3+ akan berkurang. Jadi berkurangnya salah satu konsentrasi produk akan mengakibatkan keseimbangan itu bergeser ke arah produk. Ini bisa dilihat warna larutan itu akan mengarah kepada warna Fe3+, yaitu kuning pucat. Bagaimana pengaruh suhu terhadap suatu keseimbangan? Kita akan perhatikan suatu sistem yang mengandung gas NO2 dan N2O4, ya. Dua buah tabung yang tertutup berisi campuran antara NO2 dan N2O4. Di dalam campuran tersebut ini terdapat keseimbangan antara gas N2O4 dan gas NO2, di mana warna dari N2O4 ini tidak berwarna, ya. Atau colorless, ya, tidak berwarna. Sedangkan NO2 ini berwarna coklat, ya. Berwarna coklat. Ya. Bila ke dalam kepada keseimbangan ini kita berikan panas, ya, maka ke arah mana keseimbangan bergeser? Kita akan perhatikan bahwa menurut prinsip Chatelier itu bila suatu keseimbangan, ya, keseimbangan yang eksotermik, ya, atau endotermik, kita lihat ini reaksi N2O4 menghasilkan NO2 merupakan reaksi endotermik. Inilah endotermik, ya, karena delta H-nya positif. Dalam reaksi endotermik
itu kita bisa menuliskan reaktan itu bereaksi dengan energi atau kalor ya. Menghasilkan produk ya. Jadi bertambahnya suhu ya, itu bisa diasumsikan ya seperti bertambahnya konsentrasi. Jadi suhu ditambahkan berarti di bagian reaktan ini akan meningkat ya. Jadi peningkatan kalor ya, maka akan menghasilkan akan menyebabkan reaksi atau keseimbangan itu bergeser ke sebelah produk. Jadi kalau di sini tuliskan dari plus atau energi ya. Kalau ini ditambah ya. Jadi kalau ini dinaikkan ya, maka akan mengakibatkan keseimbangan itu akan bergeser ke sebelah produk. Jadi peningkatan suhu ya, akan menyebabkan warna dari campuran gas itu akan lebih coklat, ya, berwarna lebih coklat. Bisa kita lihat ya, di sini pada gambar sebelah kanan ini kedua tabung ini yang satu dicelupkan di dalam air dingin ya, air dingin. Ya. Kemudian ini dicelupkan dalam air panas. Jadi perubahan suhu atau peningkatan suhu akan menyebabkan keseimbangan bergeser ke kanan dan penurunan suhu akan sebaliknya